Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah Al-Bajuri, dan ini ada hamisnya atau pinggirnya, yaitu Matan Sulamun Nawaraq, menjelaskan tentang ilmu mantiq ya. Ini masih dalam tahap pemula ya. Kita buka halaman 20, izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Fahaka min usulihi qawa'ida tajma'u min fununihi fawaida. Fahaka, maka ambillah oleh engkau, min usulihi, dari pokok-pokoknya ilmu mantiq, qawaidan, kepada kaidah-kaidah, tajma'u, yang bisa mengumpulkan engkau, min fununihi, dari furu' juz'iyahnya mantiq, fawaidan, kepada kesimpulan-kesimpulan atau faidah. Maka ambillah oleh engkau dari ilmu mantiq itu kaidah-kaidah yang bisa diterapkan kepada furu' juz'iyahnya atau kepada afrodnya atau kepada satuannya, sehingga bisa difahami beberapa kesimpulannya. Kita lanjutkan di sini, bacakan hasyiahnya. Kita ukur sampai sejauh mana ilmu alat kita, karena terus terang saja ini kitab tidak dibacakan oleh guru ya. Tapi untuk uji coba kita bacakan dulu. Qauluhu fahaka. Qauluhu, adapun ucapannya musannif, yaitu fahaka, tegasnya lafaz fahaka ila akhirih, yaitu alfa. Adapun huruf fa di sini adalah lil ifsah, artinya fa fasihiyah. Huwa alladhi afsahat an syaratin muqaddarin ya, atau syaratin mahdzuf. Jadi fa di sini menjelaskan tentang ada syarat yang dibuang. Wa taqdir idza aradta hadzal fanna lima alimta min anna thamratahu kadza wa kadza fahaka. Jadi di sini ada syaratnya, yaitu aradta. Ini idza huruf syarat, maka fa di sini haka jawabnya ya, fa huruf syarat. Apabila engkau sudah mengetahui tentang fan ilmu mantiq ini, lima alimta, bahwasanya engkau telah memahami bahwa fungsinya atau thamrahnya itu seperti ini, misalnya ya'simul afgara an gayil khata, kemudian an daqiqil fahmi yakshiful ghita, maka fahaka, maka ambillah oleh engkau ilmu ini. Wahaka ismu fi'lin, kita otak-atik tentang lafad haka. Ismu fi'lin adalah isim fi'il, bimana khud, dengan makna khud ambil, wal akhdhu bil yad, ambil dengan tangannya. Kama dzakarahu Ibnu Malik fi Tashil, seperti telah dijelaskan oleh Ibnu Malik dalam kitab Tashil. Wa dzakara Az-Zabidi annaha harfu tanbih, ada opini bahwa dawuh Imam Zabidi, sesungguhnya ha-nya itu ha eling-eling, huruf tanbih. Wa zadal Jauhari annaha harfu zajrin, kemudian Syekh Zauhari berpendapat bahwasanya haka itu huruf zajrin, atau kalimat yang berfungsi sebagai larangan aidan. Kadza yu'khadhu mimma dzakarahu Syekh Malawi anil Makudi, seperti itulah yang telah diambil oleh Syekh Malawi dari Syekh Al-Makudi. Wa dhahiru wa anna haka bitamamiha ismu fi'lin, dan adapun zahirnya ma dzakarahu Syekh Malawi anil Makudi, atau wadhahiru, ataupun zahirnya ya, pendapat ini, annahaka bitamamiha ismu fi'lin, ha dan ka secara sempurna, nanti ha itu huruf tanbih, ka huruf khitab ya, seperti halnya dzaka, dza itu isim isyarah, ka nya itu huruf khitab. Bitamamiha ismu fi'lin adalah isim fi'il, au harfu tanbih, au harfu zajrin, wa huwa ahadu wajhin, wa huwa, dan adapun ini zahir, atau ahadu wajhin, ada salah satu dari dua qaul.
Jadi haka bitamamiha ismu fi'lin itu adalah pendapat yang pertama. Yang keduanya thaniha wa huwa arrajih. Adapun pendapat yang kedua ini pendapat yang mu'tamad annaha faqad, haknya saja itu adalah isim fi'il ya, au harfu tanbih au harfu zajri wa amal kaf, nanti kafnya adalah huruf khitab ya. Kama afadahu ba'dul muhaqqiqin, seperti yang telah diberikan faidah oleh sebagian ahli tahqiq ya. Tahqiq itu adalah dzikru syai' ala wajhil haq, itu namanya tahqiq ya. Atau ityanu syai' ma'a dalilihi, mendatangkan sebuah konsep beserta dalilnya, itu namanya tahqiq. Kita lanjutkan. Qauluhu min usulihi, adapun pendapatnya musannif min usulihi, tegasnya lafaz min usulihi yaitu yahtamilu ihtimal atau ambigu. Di sini ada beberapa min yahtamilu pantas saja, apa anna min bayaniyah. Di sini min usulihi, min bayaniyah. Wa yahtamilu annaha tab'idiyah, bisa juga min li tab'idiyah. Ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti fi bad'il azminah. Wa alal awal, pendapat yang pertama bahwasanya min bayaniyah, fal mubayyan, nanti yang akan dijelaskan adalah la qawaid al madhkuru ba'du. Kalimat qawaid ini mubayyan ya. Ini min lil bayan. Kemudian yang dijelaskannya adalah qawaid, lafaz qawaid tadi yang diceritakan ba'du setelah lafaz min usulihi qawaida, alama atas qaul dhahaba ilaihi ghairu ridha, selain yang dipilih oleh Imam Ar-Ridha ya. Bayani ma min jawazi taqdimil bayan alal mubayyan. Selain Imam Ar-Ridha dalam ilmu alat bahwasanya bayan didahulukan daripada mubayyan. Jadi penjelasan dulu, kemudian yang ini yang mubayyan yang dijelaskan ya. Itu diperbolehkan seperti di sini fahaka min usulihi qawaida. Qawaida ini mubayyan, kemudian usulihi ini adalah bayannya. Min ini min sebagai perantara atau alat. Au syai'in mahdzub, atau sesuatu yang dibuang, ala ma dhahaba ilaihi ridha. Namun menurut Imam Ar-Ridha bahwasanya min ma'ani dzalik, nanti min ini ta'alluqnya kepada sesuatu yang dibuang ya. Wa taqdir fahaka syai'an min usulihi, nanti takdirnya adalah syai'an. Fahaka maka ambillah oleh engkau syai'an sesuatu, bayannya sesuatu ya. Nanti au syai'in, nanti mubayyannya itu ya syai'an min usulihi ya. Wa alaihi faqawaidu, alaihi, dan menurut pendapat Imam Ar-Ridha faqawaidu badalun min syai', nanti qawaid di sini adalah badal daripada syai' yang disimpan ya, menurut Imam Ar-Ridha. Jadi fahaka syai'an min usulihi qawaida, fahaka maka ambillah oleh engkau syai'an kepada sesuatu, bayannya sesuatu, min usulihi dari pokok-pokoknya ilmu mantik, qawaidan kepada kaidah, qawaidan tegasnya kaidah-kaidah. Jadi syai' ini menjadi badal atau bayan atau bayan. Wal idhofat fi qawlihi usulihi yahtamilu an takuna bayaniyatan. Dan nanti idhofatnya usuli kepada dhamir ha ini bisa idhofat bayaniyah, wa yahtamilu an takuna ala makna min at-tab'idiyah, bisa juga idhofat min atau tab'idiyah. Jadi usuli pokok-pokoknya tegasnya mantik, atau usulihi pokok-pokoknya dari sebagian mantik. Wa yutahassulu, dan bisa diambil kesimpulan min hadza anna fi min, sesungguhnya di dalam lafaz min tadi, min usulihi ini, wal idhofat beserta idhofat usuli kepada ha ya, ihtimalatun arba'ah. Ada apa di sini naibul fa'il yutahassalu, apa ihtimalatun arba'ah, ada 4 kemungkinan. Al-awwal kaunuhuma bayaniyataini, keduanya adalah bayaniyah, minnya idhofatnya lil bayan dan minnya juga lil bayan. Wa tsani kaunuhuma tab'idiyataini, idhofat li tab'id dan min li tab'id. Wa tsalits kaunu min bayaniyah wal idhofat tab'idiyah. Ini ketiga, min bayaniyah idhofat tab'idiyah, wa rabi' al-aksu. Jadi
idopatnya minnya itu tab'idiyah dan idopatnya adalah bayaniyah. Kebalik. Wal ma'na 'ala al-awwal fa khudh qawaida hiya usulun hiya huwa. Jadi menurut pendapat yang awal itu, khud ambillah qawaidah kepada kaidah-kaidah hiya yang ada pun qawaid yaitu usulun. Nah, ini namanya idopat bayaniyah ya. Hiya adapun usul yaitu huwa mantiq. Nah, ini idopatnya ha kepada huwa itu domirnya usulihi ya. Usulihi. Nah, ini usulihi yaitu idopat lil bayan. Wa urada alaihi annahu yaqtadi annahu lam yatruk syai'an min usulil mantiq. Nanti ada janggal juga ya, bahwasanya musannif dengan demikian harus menceritakan semua kaidah-kaidah mantik karena usulun hiya huwa, kaidah-kaidah atau pokok-pokok yang memang itu adalah ilmu mantik secara keseluruhan. Bal dzakaru jami'ah bal bahkan dzakaru jami'ah fi hadzal nadmi ya. Ditulis semua penjelasan ilmu mantik secara terperinci di dalam Nazm Sulamun Waraq. Walaysa kadzalik, lain kitunya wa ujiba ayat jawaban yang les. Bi annahu lamma kanat hadhihi alqawaid tu ghalib lamma kanat hadhihi alqawaid ghalibu muhim, ini ada khabar, ini nanti jadi mubtada, ghalibu muhimmatil fan wa bisababiha tatahaqqaqul qudrat ala idraki ma tarakahu kanat ka'annaha jami'a usulihi. Bahwasanya ketika kaidah-kaidah yang tercantum dalam kitab Sulamun Waraq adalah inti dari fan ilmu mantik, dan dengan sebab kaidah tersebut bisa ada semacam malakat ya, bahwasanya yang tidak tercantum pun akan bisa digali dengan sendirinya, maka kanat ka'annaha jami'u usulihi, sepertinya seperti itu. Wa ala thali fakhud qawaida wa tilkal qawaid ba'du usulihi wa tilkal usul ba'duhu. Kita jadikan jadi tab'idiyah semua ya. Fakhud maka ambillah oleh engkau qawaidah kepada kaidah-kaidah, wa tilkal qawaid, kaidah-kaidah itu ba'du usulihi, sebagian dari pokok-pokoknya ilmu mantik, wa tilkal usul, dan adapun itu pokok-pokoknya ba'duhu yaitu sebagian dari ilmu mantik. Cukup jelas. Wa ala thalith fakhudh qawaidah hiya usulun wa tilkal usul ba'duhu, silakan dikembalikan kepada 1 dan 2. Wa ala rabi fakhudh qawaidah wa tilkal qawaidu ba'du usulin hiya huwa. Titik. Silakan ke 1 dan 2, nanti 3 dan 4 bisa jelas. Wa mahallu kaunil idhafat fi qawlihi usulhi bayaniyah in kana al mantiq yutlaqu ala al furu'il juz'iyah. Kita lanjutkan koreksi bahwasanya ketika idofat yang ada di dalam lafaz usul kepada domir ha itu bisa bermakna bayaniyah, artinya usulun hiyal mantik, pokok-pokok masalah itu adalah sejatinya ilmu mantik. In kana al mantik yutlaqu ala al furu'i juz'iyah, ketika haknya ini yang rujuk kepada ilmu mantik itu ada di furu' juz'iyah. Kama yutlaqu 'alal masail kulliyah, seperti halnya ilmu mantik itu bisa diucapkan kepada masail kuliah, jadi secara rinci. Kemudian hatta yujada dhabitul idafat al-bayaniyah, sehingga sinkron dengan definisi idafat bayaniyah, wa huwa ayyakuna bainal mudhaf wal mudhaf ilaih umumun wa khususun min wajhin. Contohnya begini idafat bayaniyah ya. Idofat bayaniyah seperti khotamu hadidin, khotamu hadidin, cincin besi. Ada cincin tapi bukan dari besi, dari plastik, dari emas ya. Kemudian ada besi tapi tidak berbentuk cincin, banyak ya, banyak sekali besi tidak berbentuk cincin seperti tiang listrik. Jadi di sini bayan faridu kullun minhuma, ada 3 opsi. Ada cincin berbentuk, ada cincin yang berbahan besi, dan ada cincin yang tidak berbentuk
yang tidak berbahan besi, dan ada besi yang tidak. Itu namanya idofat bayaniyah. Itu maksud daripada umum khusus min wajhinya. Bihaitsu yajtami'ani fi madatin, kemudian ada contoh bisa berkumpul dalam satu, yaitu cincin besi, wa yanfaridu kullun minhuma fi madatin ukhra, ya. Jadi kulun minhuma itu yang tadi ini, kulun khotam bisa terpisah dan hadid bisa terpisah. Itu namanya umum khusus min wajhin, ya. Kama fi qawli mukhatamu hadin fa in kana la yutlaqu illa 'ala al-masail kulliyah kanat al-idafat lil bayan. Kalau misalnya mantik ini domir haknya diucapkan kepada masail kulliyah, maka mau tidak mau idafatnya harus lil bayan. Li'annahu qad wujida, karena sesungguhnya sesungguhnya kelakuan qad wujida dhabitu hina idzin, sudah ditemukan titik temunya ketika itu, wa huwa ayyakuna bainal mudhaf wal mudhaf ilaih umumun wa khususun bi itlaq. Kalau idofat bayaniyah itu harus umum khusus min itlaq, ya. Contohnya begini. Umum khusus min itlaq. Syajar arok. Ya. Pohon arak, ya. Ada pohon berbentuk arak. Dan ada pohon tapi bukan arak. Berarti setiap pohon ini tidak bisa terpisah. Setiap arak pasti pohon. Nah, contoh, buah duku. Ini idofat lil bayan. Buah adalah duku. Setiap duku pasti buah, tapi tidak setiap buah bisa adalah duku, ya. Kalau ini bisa terpisah menjadi 3 opsi. 1, 2, 3. Tapi kalau umum khusus min itlaq hanya ada 2. Buah terpisah dari duku, tapi duku tidak terpisah dari buah. Seperti itu. Jadi di sini bihaitsu yajtami'ani fi maddatin, kumpul buah duku, wa yanfaridu ahaduhuma faqat, ya. Jadi buah terpisah dari duku, tapi duku tidak bisa terpisah dari buah fi maddatin ukhra kama fi qaulihim syajar araq. Pohon duri, ya, atau pohon arak. Wa hadza ala ma huwa at-tahqiq bil taghayyur bain al-idafah wal al-bayaniyah wallati lil bayan. Wa qila la farqa bainahuma. Ada yang berpendapat tidak ada perbedaan. Wa'lam anna al-usul jamu aslin. Usul itu adalah jamak dari lafaz aslun wa huwa wal qa. Asal usul itu aslun, qaidah, dobit, qanun, al-fadl mutaradifah. Itu adalah sinonim. Alam anan wahid fil istilah, secara makna satu, ya, dalam istilah ilmu mantik. Apa itu? Wa huwa qadiyatun kulliyatun yuta'arrafu minha ahkamu juz'iyyati mawdu'iha. Jadi sebuah kaidah bersifat umum yang mana satuannya, ya, juz'iyahnya ini bisa diketahui hukumnya dengan qadiyah kuliah tersebut. Contohnya, setiap alam berubah. Ini namanya qadiyah kuliah. Qadiyah kuliah di sini adalah, ini namanya maudhu, ya, atau tema. Kalau dalam bahasa nahwu namanya mubtada. Akan berubah. Contohnya kita lanjutkan, al-fa'il marfu. Contohnya, fa'il itu rafa, ya. Fa mawdu' hadhihi al-qadiyah, ya, al-fa'il wa juz'iyatuhu, fa'il dan satuannya zaid dari lafaz koma zaidun, amr dari ja'a amrun, dan bakr dari koma bakrun wa nahwiha, wa ahkamu subuti raf'i wa kaifiyatu ta'arufi min al-qadiyati al-juz'i an tuj'ala al-juz'i subut raf', bahwasanya tetapnya hukum rafa kepada fa'il, ya, tetapnya berubah kepada alam. Nanti kita susun, wa kaifiyatu ta'arrufi ahkamiha minal qadiyah kulliyah an tuj'ala juz'i. Nanti juz'i ini, ya, bakar misalnya, zaid, ya, di sini juz'i, alladzi turidu ma'rifat hukmi, yang kau ingin tes seperti apa kaifiyah hukumnya,
Maudu'an jadikan mubtada ya, maudu'an sebagai subjek. Wa taj'alu an taj'ala wa taj'ala maudu'al qadiyah kuliah mahmulan. Nanti wa taj'ala maudu'al qadiyah kuliah mahmulan ya. Qadiyah kuliahnya sebagai khobar ya atau predikat. Wa taj'alul qadiyah murakkaba minhuma sugra. Nanti qadiyah yang tersusun dijadikan muqaddamah sugra. Summa taj'alul qadiyah kuliah kubra. Kemudian qadiyah kuliah dijadikan muqaddamah sugra, muqaddamah kubra. Fa idza raqibtaha qiyasan, ketika engkau menyusun sebuah qiyas kharajta maka engkau keluar natiqatan dalam ketika berkata bihukmi dzalikal juz'i. Fa idza qulta fil mithal madhkur zaidun fa'ilun wa kullu fa'il marfu. Kharajat an-natijah qailatan zaidun marfu. Kesimpulannya adalah natijahnya zaid itu marfu. Wa qawlihim fi hadzal fan kullu kulliyun maqulun ala katsirin. Ini kulliyun, kullu setiap, ini kulliyun maqulun ala katsirin mukhtalifina bil haqa'iq atau bil haqiqat jinsun. Setiap kulliyun artinya makna yang bersifat banyak, di bawahnya ada cabang, misalnya mobil ada Honda. Misalnya mobil ya ada Honda, ada Toyota, ada Mercedes, ada Ferrari, ya itu namanya kulliyun jenis. فموضوع هذه القضية الكلي المذكور وجزئيته حيوان وجسم وجوهر. Ada 3 konsep, hayawan, jisim, jauhar, wa nahwiya minal ajnas wa ahkamiha kaunuha ajnasan. Ya, ini adalah beberapa kulliyun jenis dalam ilmu mantik, sebuah istilah. Wa qad arafta kaifiyata ta'arufi ahkamiha minha. Fa idza qulta al hayawan kulliyun maqulun ala katsirina mukhtalifina bil haqiqah. Kalimat hayawan ya, artinya sesuatu yang bersifat hidup ya, beda dengan hewan dalam bahasa Indonesia ya. Hewan itu adalah makhluk yang tidak punya pikiran, itu hewan. Tapi kalau dalam ilmu mantik, hayawan itu adalah sesuatu yang hidup, tumbuh dan berkembang ya. Termasuk di dalamnya manusia, hewan dan tumbuhan. Itu namanya al-hayawan. Kulliyun maqulun ala katsiran mukhtalifina bil haqiqah. Karena di bawahnya ada katsir, banyak sekali, dengan hakikat berbagai definisinya. Wa kullu kulliyin maqulun ala katsirin mukhtalifina bil haqiqat jinsun. Kharajat an-natijah qailatan al-hayawanu jinsun ya. Nanti adalah hayawan itu adalah jenis, kulliyun jenis. Wa ala hadzal qiyas qawlu qawaidah maf'ul bih. Nanti qawaidah itu menjadi maf'ul bih ismil fi'li. Nanti qawaidah jadi maf'ul bih, taya isim fi'il amilna nyata fahaka. Wal qaid jam'u qaidatin. Qaid itu adalah jam'a qaidah. Qaidatun, qaidatani, qawaidu. Wa qad tamma ta'rifuha. Fatanabah, telah terdahulu definisinya ya. Fatanabah, maka ingatlah engkau ya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.